Maka katanya para ulama yang ahli takwil mimpi, kalau kamu mimpi ketemu nyawa, ya ketemu beneran itu. Dia ngeluh apa kamu perhatikan. Utangnya belum dibayar atau anaknya nakal ngeluh pada kamu, amalannya nggak pas, itu perhatikan, itu memang menemui kamu beneran itu. Maka suatu hari Sayyidina Abu Bakar selama jadi khalifah 2 tahun 3 bulan, beliau mimpi ketemu seorang sahabat beliau yang syahid fisabilillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya prajurit Tuan yang Tuan kirim ke satu daerah sana. Kemudian saya syahid di sana. Loh, ada apa nemuin saya? Abu Bakar ditemui nyawa. Ini bagi yang ngantuk ini, masya Allah nggak ambil pelajaran, nyawa bisa ngomong nih. Mbah, assalamualaikum mbah. Enten nyawa nih. Enten cerita nyawa nih. Ada apa datang pada saya? Wahai Amirul Mukminin, saya telah dizalimi teman saya yang bernama Fulan. Selepas saya mati, barang-barang saya diambil oleh dia. Padahal saya punya anak, punya istri yang saya tinggal khurut ini. Ini kan jatah mereka, diambil oleh teman saya. Siapa nama teman kamu? Ini. Ya, nanti lepas bangun tidur tak urusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan manusia melebihi makhluk-makhluknya yang lain. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Sebabnya manusia dimuliakan melebihi makhluk-makhluk yang lain karena Allah beri manusia satu amanah besar, yaitu amanah agama. Amanah yang dulu ditawarkan pada gunung, pada makhluk-makhluk yang lain, semuanya mengatakan langit tidak siap, manusia siap. Dan manusia ini terbagi-bagi. Ada manusia yang sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya, yang jumlahnya 124.000 orang. Merekalah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Di antara tuntutan iman, rukun iman ada 6, adalah meyakini bahwa Allah punya 124.000 nabi yang semuanya mereka orang-orang suci, maksum, tidak ada kelirunya. Suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Maka Nabi membaca surat At-Tin, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Maka begitu merdu suaranya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai selepas sholat Sayyidina Ali masih menikmati kemerduan suaranya Nabi. Beliau masih terbuai dengan bayangan suaranya Nabi yang telah beliau rasakan di waktu makmum tidak habis-habisnya. Maka Sayyidina Ali ditanya oleh Nabi, kamu heran suara saya bagus? Ya Rasulullah. Ketahuilah wahai Ali, bahwa Allah tidak mengutus para nabi pun mesti suaranya merdu dan wajahnya sangat tampan. Allah telah ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, dan bentuk yang terbaik Allah berikan kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Suatu hari ada seorang bilang, waktu dia pengajian bilang, bahwa kita ini para manusia walaupun bentuknya sebagian ganteng, sebagian jelek, sebagian biasa, ini kalau duduk berjejer dengan para malaikat, ini masih gantengan kita. Karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka ditegur oleh temannya, Kang, sepertinya kamu keliru. Kalau manusianya seperti kita, umumnya orang Indonesia sepertinya kok masih gantengan para malaikat toh. Lah kok bisa? Iya. Itu dalam Al-Qur'an ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dikeluarkan oleh Zulaikha di melewati majelisnya wanita-wanita yang sedang ngiris buah-buahan. Akhirnya wanita itu takjub dengan ketampanannya Nabi Yusuf, sampai akhirnya tangan mereka diiris-iris gak terasa. Apa yang mereka bilang? Ini Yusuf ini bukan manusia, ini malaikat ini. Ini menunjukkan bahwa malaikat ini adalah makhluk Allah yang ganteng. Ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Tapi kalau manusianya itu para anbiya, kemudian berjajar dengan para malaikat, tentu saja para malaikat kalah ganteng dengan para anbiya. Anbiya jamaknya nabi. Nabi dari kata-kata naba. Nabi orang yang mendapat bimbingan langsung dari Allah. Nabi orang yang dapat bimbingan langsung dari Allah. Wazan fa'il. Kenapa kita bicara para anbiya, para hadirin? Karena di antara tuntutan iman kita harus beradab dengan mereka. Orang paling dekat dengan Allah, orang paling tahu agama, orang paling takwa, paling benar tauhidnya, paling kuat imannya adalah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kalau orang tidak beradab dengan mereka, imannya bisa rusak, nggak bisa masuk surga. Suatu hari para sahabat yang hari-hari korban, yang hari-hari menghabiskan masanya, hartanya, korbankan perasaannya, kalau perlu jiwanya, untuk perjuangan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
untuk agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Sebagian dari mereka ketika duduk-duduk di majelisnya Nabi, suaranya ada yang keras melebihi suaranya Nabi. Suaranya Nabi frekuensinya 10, sebagian yang hadir itu ada yang di atas 10 itu. Maka langsung turun firman dari langit, hai para sahabatnya Nabi, jangan mengeraskan suara melebihi Nabi. Kalau kamu lakukan, amalan kalian akan hancur tanpa terasa. Masya Allah. Kita ini ingin dakwah, ingin berkorban, habis-habisan waktu kita, masa kita, tapi tidak cukup, harus disertai dengan adab kepada agama, kepada para pembawa agama. Merekalah alaihi wassalatu wassalam untuk umat ini yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang maksum, tidak punya dosa. Yang berhak menyalahkan mereka hanya yang mengutus mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai umat hanya berhak memuji, mengagumi, mengimani mereka. Insyaallah para hadirin, 124.000 nabi. 124.000, dari 124.000 ada 313 rusul yang tingkatannya lebih tinggi dari nabi biasa. 313 rusul, pilihan dari pilihan 313. Ini derajatnya lebih tinggi lagi dari sekedar nabi. Ini nabi yang khusus. Kemudian 313 rusul dipilih lagi oleh Allah. Dari situ 5 orang ulul azmi minar rusul, pimpinannya seluruh rusul yang 313 tadi. Siapa mereka para hadirin? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian 4 orang ini dipimpin lagi oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang adalah pimpinannya seluruh nabi, seluruh rasul. Kalau dengan anbiya yang bukan rusul aja kita perlu beradab, bagaimana dengan rusul? Bagaimana dengan ulul azmi minar rusul? Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang digelari kalimullah. Allah berbicara langsung dengan beliau. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita pada para sahabat, Allah telah tampakkan kepada aku zaman yang akan datang, kejadian yang nanti akan saya lihat, hari kiamat sudah ditampakkan oleh Allah kepada saya. Ini diantara mukjizatnya Nabi, memberitahukan kepada umat kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti pada hari kiamat itu. Sudah beliau ceritakan. Saya bersama para malaikat. Maka saya lihat ada Nabi datang. Dia dakwah seumur hidup, datang dengan membawa 10 dari umatnya saja, 3 sampai 10. Ada lagi Nabi datang, dia membawa umatnya hanya 3 orang saja. Dakwah seumur hidup, dapat taskilan 3 orang saja. Saya lihat sebagian para anbiya alaihi wassalatu wassalam datang dengan 2 orang saja.
Saya lihat sebagian para anbiya waktu di mahsyar hanya bawa taskilan dari umatnya satu orang saja. Maknanya seluruh umatnya yang lain masuk neraka. Saya melihat sebagian anbiya datang sendirian ketika di mahsyar. Seumur hidup nggak dapat taskilan. Nggak masalah para hadirin. Asalkan kita amal agama, ngajak orang kepada kebaikan, nggak ada yang gubris, tetap sukses saja. Para anbiya orang-orang yang suci, orang yang paling hikmah, orang yang paling lurus, paling bagus akhlaknya, dakwah seumur hidup sebagian oleh Allah tidak diberi umat walaupun satu. Maka selepas itu saya melihat ada rombongan begitu besar yang umatnya memenuhi lapangan di mahsyar itu. Maka saya tanya pada malaikat, ini umatku ini kok banyak banget ini? Bukan ya Rasulullah, itu umatnya Nabi Musa. Maka umatnya Nabi Musa adalah umat yang terbesar selepas umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih 1000 nabi diikutkan oleh Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Ini bukan sekedar nabi, Ustadzul Anbiya, ustadznya para nabi. Kalimullah. Begitu banyak ceritanya Nabi Musa di dalam Al-Quran. Tidak ada nabi yang lebih banyak diceritakan dari ulul azmi minar rusul di Quran melebihi Nabi Musa. Nabi Musa lagi, surat Baqarah Nabi Musa lagi, Ali Imran ada Nabi Musa lagi, surat Hud ada Nabi Musa lagi, surat Anbiya ada Nabi Musa lagi, surat Syu'ara ada Nabi Musa lagi, surat Qasas Nabi Musa lagi. Maka di samping kita menjaga adab kita dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kita jaga adab kita dengan para anbiya, termasuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang orang itu begitu semangat sampai Nabi Musa disalah-salahkan. Nabi Musa tuh takut dengan tongkatnya. Memangnya takut itu dosa. Allah sendiri nggak nyalahkan loh kalau kamu nyalahkan. La ilaha illallah. Para anbiya ini orang sempurna. Termasuk kata para ulama takutnya pun sempurna. Kalau perkara ini bahaya yang benar-benar mereka tidak mau mendekat, ini bahaya. Di antara sempurnanya manusia, kalau dia ini punya rasa takut. Dengan sebab orang itu punya rasa takut, akhirnya selamat dari macam-macam bahaya. Mau ditabrak bris, menghindar. Ada ular, lari. Itulah normalnya manusia. Jadi kalau orang nggak punya takut, ditabrak bris malah maju. Keluar dari rumah mati semua se-Indonesia para hadirin. Maka Nabi Musa lari tidak disalahkan oleh Allah. Lari terbirit-birit tengah-tengah di puncak ketakutan, Allah tunjukkan sempurnanya Nabi Musa kepada kita. Aqbil wala takhaf. Balik. Kamu enggak boleh takut. Langsung Nabi Musa ninggalkan perasaan takut beliau, taat kepada Allah. Khudha wala takhaf, pegang itu tongkat yang jadi ular, enggak usah takut. Dalam sebagian tafsir tongkatnya itu menjadi besar banget, gunung-gunung di sekeliling menjadi kecil dibandingkan ular yang jelmaan dari tongkat itu. Maka Nabi Musa disuruh megang ular yang begitu besar, dia pegang aja, plek. Langsung jadi tongkat lagi. Pelajaran dari Nabi Musa untuk kita. Kita ini walaupun kadang-kadang takut, walaupun kadang-kadang enggak berani, tapi kalau Allah sudah perintahkan, kita tinggalkan takut kita, taat pada perintah Allah, kita akan punya pengalaman nusratullah. Insyaallah para hadirin. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Musa tengah-tengah dakwah. Sibuknya dakwah, maka datanglah malaikat Israel, malakul maut kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Allah, saya diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa engkau.
mencabut nyawa saya tengah-tengah dakwah. Langsung malaikat Israel ditempeleng oleh Nabi Musa. Seketika itu juga malaikat Jibril buta, malaikat Israel buta. Riwayat Bukhari barahati, tempeleng. Maka kalau kita berani-berani ngomentari Nabi Musa, ditempeleng Nabi Musa, jungkel ke neraka. Ini penting para hadirin. Nah, kita ingin dakwah yang standar keilmuannya lurus, jangan dakwah ala awam para hadirin. Sampai Nabi pun kita komentari. Nah, Nabi ini orang yang dibimbing langsung oleh Allah. Nah, maka malaikat Israel datang kepada Allah, ya Allah, Engkau telah mengirimkan saya pada hambamu yang tidak mau mati ini. Nah, saya malah ditempeleng. La ilaha illallah. Maka ketika Al-Isra wal Mi'raj, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maka beliau di sana dijadikan imam oleh Allah, mengimami seluruh arwahnya para anbiya. Nabi Musa ikut makmum, Nabi Ibrahim ikut makmum, Nabi Adam ikut makmum, seluruh anbiya arwahnya yang dari berbagai macam tempat datang ke Masjidil Aqsa untuk makmum kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita ini dengan nyawa para hadirin. Selepas kita mati, nyawa kita masih kekal. Sebagian hamba Allah diizinkan nyawanya itu untuk menghadiri tempat-tempat yang diizinkan oleh Allah. Nabi Musa di Palestina, Nabi Yusuf di Mesir, Nabi yang lain berpencaran di negeri Syam sana. Jadi semua arwahnya kumpul makmum kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya para ulama yang ahli takwil mimpi, kalau kamu mimpi ketemu nyawa, ya ketemu beneran itu. Dia ngeluh apa kamu perhatikan. Utangnya belum dibayar atau anaknya nakal ngeluh pada kamu, amalannya nggak pas, itu perhatikan, itu memang menemui kamu beneran itu. Maka suatu hari Sayyidina Abu Bakar selama jadi khalifah 2 tahun 3 bulan, beliau mimpi ketemu seorang sahabat beliau yang syahid fisabilillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya prajurit Tuan yang Tuan kirim ke satu daerah sana. Kemudian saya syahid di sana. Loh, ada apa nemuin saya? Abu Bakar ditemui nyawa. Ini bagi yang ngantuk ini, masya Allah nggak ambil pelajaran, nyawa bisa ngomong nih. Mbah, assalamualaikum mbah. Enten nyawa nih, enten cerita nyawa nih. Ada apa datang pada saya? Wahai Amirul Mukminin, saya telah dizalimi teman saya yang bernama Fulan. Selepas saya mati, barang-barang saya diambil oleh dia. Padahal saya punya anak, punya istri yang saya tinggal khurut ini. Ini kan jatah mereka, diambil oleh teman saya. Siapa nama teman kamu? Ini. Ya, nanti lepas bangun tidur tak urusnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bangun tidur. Diteliti, dicek di daftar taskil itu dicek. Ada enggak rombongan yang namanya ini? Oh, benar ada di tempat sana sama sana. Termasuk di situ ada yang dilaporkan tidak beres ngambil barangnya temannya tadi. Maka dipanggil orang itu. Kamu bernama Fulan? Iya. Kamu kenal dengan teman kamu yang syahid itu? Iya.
kamu kembalikan sekarang juga barang-barang yang kamu ambil. Barang yang mana khalifah? Barang yang ini, yang ini, yang ini. Loh kok khalifah nuduh saya? Saya nggak nuduh kamu. Nyawanya yang kamu ambil itu laporan pada saya. Akhirnya orangnya ketakutan langsung dikembalikan. Maka dalam sejarahnya Sayyidina Abu Bakar, pertama kali khalifah yang melaksanakan wasiatnya nyawa. Nyawa dipraktekkan wasiatnya. Maka Nabi Musa yang begitu hebat tadi para hadirin, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, seumpama Nabi Musa hidup menjadi umatku kemudian tidak ikut aku, dia tidak akan sukses. Itu Nabi Musa. Itu zaman Nabi Musa ada raksasa para hadirin, namanya Anak, ada raksasa. Walaupun cerita ini banyak yang tidak mengatakan asli, maudhu, palsu, tapi untuk kita dengar bagus juga para hadirin. Ada seorang raksasa yang ganggu Bani Israel, namanya Anak. Gedenya dengan gunung-gunung, gede Anak ini. Ini raksasa tersisa ketika banjir. Sebelum itu memunahkan umat-umat yang tidak beriman, dia ini tersisa karena masih kecil, gak ikut mati. Yang Anak ini sering menzalimi Bani Israel. Dia datang, kalau datang terjadi gempa saking besarnya. Di tapak kakinya itu kalau nginjak tanah goyang semua. Maka Nabi Musa ini diperintah oleh Allah untuk melawan Anak. Maka terjadilah duel antara Nabi Musa dengan Anak. Nabi Musa ini tingginya 10 dhira'. Dalam riwayat hadis tingginya 10 dhira' kurang lebih 5 meter. Kemudian tongkat beliau, tongkat ajaib beliau ini tingginya juga 5 meter. Dan ini tongkat warisan dari nabi-nabi sebelumnya, yang memang sangat hebat ketika beliau gunakan untuk macam-macam mempraktekkan perintah Allah. Jadi sebelum itu dalam tafsir Shawi diceritakan memang tongkat ini sudah banyak keramatnya. Kalau Nabi Musa berjalan, tongkatnya itu ikut berjalan di samping beliau. Ikut berjalan. Kalau beliau lapar, maka dari tongkatnya itu keluar daging atau keluar buah-buahan yang beliau inginkan. Ini kalau kita dengar ceritanya Doraemon, kok kantong ajaib, itu cerita khayalan para hadirin. Jadi Nabi Musa diceritakan dalam tafsir-tafsir tongkatnya ini memang tongkat ajaib. Kita mau cerita keajaiban Nabi Musa biar kita menghormati Nabi Musa para hadirin. Bukan itu saja. Kalau Nabi Musa sedang sumpek, ini tongkatnya menghibur Nabi Musa. Bisa ngomong dengan Nabi Musa, mudzakarah iman yakin, ngomong macam-macam. Dihibur dengan macam-macam cerita oleh tongkatnya ini. La ilaha illallah. Kita lihat dalam tafsir Shawi, itu tafsirnya tafsir Jalalain. Maka Nabi Musa menghadapi Anak yang suka membunuhi, menzalimi Bani Israel. Maka Anak melihat Nabi Musa kecil begitu dibandingkan dia, berani. Akhirnya Nabi Musa ngeloncat untuk mukul Anak. Dan Nabi Musa ini ngeloncat bisa tinggi banget di atas tongkatnya. Jadi ngeloncatnya bisa 5 meter para hadirin. Beliau sendiri 5 meter, ngeloncat 5 meter menjadi 10 meter berarti. Dan dengan membawa tongkatnya tadi beliau pukulkan ke kakinya si Anak. Beliau pukulkan saking tingginya Anak ini, tingginya loncatan beliau, panjangnya tongkat beliau hanya sampai di bawah mata kakinya Anak.
Gak sampai ke mata kaki, di bawah mata kaki para hadirin. Maka dipukul. Ya, karena pukulannya ini pukulan Nabi Musa. Malaikat Israel aja buta, apalagi hanya anak. Pukul pleng, langsung anak terjungkal, geblak, tergeletak ke arah belakang. Beleng, terjadi gempa bumi sayang gedenya anak, beleng, ini mati anak. Itu baru Nabi Musa, belum Nabi kita Muhammad SAW. Nabi datang kepada umat, wahai umatku, saya membawa agama Islam yang isinya keyakinan yang benar, isinya ibadah yang benar, isinya adalah arahan-arahan agama, ilmu, isinya pembenaran muamalat muasyarat. Kalau kalian ikuti, kalian akan sukses. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. La ilaha illallah ini kalau diterjemah panjang begitu itu. Semua agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua aturan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih sebagian orang untuk ikut beliau. Kalau kamu ikut saya, orang-orang Arab akan tunduk pada kalian. Kok kamu terus istiqomah? Bukan hanya orang Arab, orang-orang Ajam akan membayar upeti pada kalian. Persia dan Romawi akan ditundukkan kepada kalian. Maka akhirnya Allah pilih orang yang Allah pilih untuk ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dia diutus hanya sebentar, 23 tahun. Selepas beliau wafat, diteruskanlah. Sebelum beliau wafat, seluruh jazirah Arab telah tunduk kepada beliau. Diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan, sebagian Romawi sudah tunduk kepada beliau. Negeri Syam itu dulu adalah ibu kotanya Romawi, ibu kota Eropa yang dipimpin oleh Raja Heraklius. Sudah tunduk dan kalah di zamannya Sayyidina Abu Bakar, yang terkenal dalam pertempuran Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid, yang sahabat jumlahnya hanya 36.000 dengan sebagian tabi'in, melawan 240.000 pasukan lengkap orang-orang Eropa. Maka dalam satu majelis pertempuran, orang-orang kafir mati lebih 150.000. Kita nggak bisa bayangkan banyaknya mayat waktu itu. Ini zaman Sayyidina Abu Bakar. Janji Nabi mulai jadi kenyataan. Romawi, akhirnya zaman Sayyidina Umar, seluruh Romawi, seluruh Persia tunduk kepada Islam. Ini baru Sayyidina Umar jadi khalifah 10 tahun aja. Di dalam 33 tahun mulai Nabi dakwah awal, kalau kamu ikut agama Persia Romawi tunduk, dalam masa 33 tahun Romawi dan Persia sudah tunduk para hadirin. Diteruskan Sayyidina Utsman, diteruskan Sayyidina Ali. 30 tahun selama dipimpin oleh mereka berempat. Seluruh dunia diatur, dikuasai oleh umat Islam. Yang tidak dikuasai, ketakutan dengan umat Islam, membayar upeti dengan umat Islam, hormat dengan umat Islam. Ini satu cerita sejarah yang perlu kita cermati. Islam hanya membawa kebenaran, kebenaran janji-janjinya Allah lewat yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah para hadirin, kata temannya Maulana Ilyas Abdul Hasan An-Nadwi, umat ini perlu banyak diomongi sejarah biar nggak ragu pada Islam, biar tidak minder jadi orang Islam. Karena dalam sejarah Islam itu hanya mendatangkan kemuliaan, kejayaan, kesuksesan, kewibawaan dan kemenangan pada umat Islam. Akhirnya diteruskan lagi oleh Bani Umayyah, Sayyidina Muawiyah dan keluarganya,
selama 150 tahun. Kemudian diteruskan lagi oleh Bani Abbasiyah, keluarganya Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Abbas pamanku, suatu saat nanti cucu-cucumu akan memimpin seluruh umat Islam. Maka apa yang disabdakan Nabi jadi kenyataan. Bani Abbas memimpin umat ini kurang lebih 550 tahun. Terus dunia ini diatur oleh umat Islam dengan berkahnya Islam. Yang sebelum masuk Islam tidak ada sejarah orang Arab ini punya kekuasaan yang besar. Mereka bangsa yang sama sekali nggak punya dominasi dalam politik atau percaturan dalam kerajaan-kerajaan yang ada seluruh dunia. Dianggap umat yang masih nol, masih liar. Begitu datang Nabi, inilah kata para ulama, buktikan mulia mereka sebab Islam yang mereka bawa. Karena sebelumnya itu tidak ada sejarah mereka punya satu kedudukan apapun di dunia ini. Begitu pegang agama yang dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, maka menjadi melejit posisi mereka. Selepas Bani Abbas diteruskan lagi oleh cucu-cucunya Haji Utsman. Siapa Haji Utsman para hadirin? Ini adalah kakeknya Daulah Utsmaniyah itu. Yang Haji Utsman ini ceritanya para hadirin. Ini suatu hari ceritanya dia ini ingin nikah. Ingin nikah. Tapi istikharah dia, kalau kamu ingin nikah barokah, nikahlah dengan anaknya Syekh itu. Maka Haji Utsman datang pada Syekh itu. Syekh, saya ingin melamar putri Syekh. Kamu orang awam mau melamar putri saya, nggak boleh. Maka Haji Utsman datang lagi. Haji Utsman datang lagi sampai Syekhnya itu heran, ngapain sih kok kamu melamar anak saya, wanita yang lain masih banyak. Saya ini mimpi Syekh, kalau saya dapat anak Syekh nanti akan datang keberkahan dari pernikahan saya. Saya mimpi muncul dari pernikahan saya itu satu pohon yang besar, yang seluruh daun-daunnya ini jadi pedang dan mengarah ke negeri-negeri kafir. Oh, kamu mimpi begitu ya? Akhirnya oleh Syekhnya diistikharah, ya yes, gak apa-apa. Akhirnya nikah. Akhirnya muncullah dari cucu-cucunya Haji Utsman ini Daulah Utsmaniyah, daulah yang dari cucunya Haji Utsman. Maka kalau kita nikah jangan asal kebelet aja para hadirin. Afan, kalau nikah jangan kebelet aja. Perlu istikharah panjang. Insyaallah biar anaknya barokah. Maka 700 tahun lebih dunia Islam dipimpin oleh cucu-cucunya Haji Utsman ini. Seorang yang melangkah dalam pernikahan karena perintah agama yaitu istikharah. Nabi bersabda, orang yang istikharah tidak akan menyesal. La ilaha illallah. Akhirnya umat Islam jaya 1200-an tahun jaya. Maka umat Islam kena penyakitnya Bani Israel. Bani Israel hari-hari diberi makan gratis dari langit, burung salwa dan madu manna gratis, tinggal ngambil aja, tinggal goreng. Ya, ngambil tinggal makan di dunia, tapi diberi fasilitas seperti surga, nggak perlu kerja. Bukan itu saja, bajunya nggak perlu ganti, bajunya dipakai mulai bayi bisa molor sendiri. Ketika di lembah teh itu, bosen, saya ingin hari-hari kok daging, hari-hari kok gratis, ingin kerja saya, ingin makan sayuran, bosen makan daging terus. Manusia ini
ada penyakit bahaya namanya penyakit bosen, termasuk bosen dari kebaikan. Maka umat Islam 1200 tahun menang terus, kok bosen jadi orang menang nih. Jadi raja terus bosen, ditolong Allah terus bosen, dengan berbagai macam pertolongan, angin-angin pun ikut nolong dalam perjuangan umat Islam. Masya Allah. Maka mereka ingin merasakan rasanya kalah itu bagaimana. Maka mereka meninggalkan Islam, begitu muak dengan senjata mereka yang paling sakti yaitu Islam, ditinggalkan. Wong saktinya karena Islam, Islamnya ditinggal, akhirnya kembali tidak sakti. La ilaha illallah. Saking muaknya pada Islam, seluruh masjid di Turki azannya harus bahasa Turki. Ini bahasa Arab itu apa tuh? Boleh bahasa Turki. Arab ini kan kebudayaannya orang Arab sana, kita punya bangsa sendiri, tinggalkan aja. Tulisan-tulisan Arab kita orang Turki, ganti Latin. Tulisannya Turki yang dulu Arab 700 tahun lebih diganti menjadi tulisan Latin. Akhirnya umat Islam mulai saat itu menjadi kembali seperti sebelum mengenal Islam, runtuh, hina. Maka dalam majelis kita ini kita ingin pegang Islam dengan sebenarnya, mengajak umat untuk mengamalkan Islam dengan sebenarnya, dengan cerita-cerita bahwa Islam ini mendatangkan kejayaan saja. Umat Islam mulai kapan terhina, mulai kapan kalah, mulai kapan menjadi orang yang tidak punya posisi, enggak dunia, enggak akhirat, selepas mereka jauh dari Islam. Maka untuk itu semua kita perlu meluangkan waktu. Pertama kali yang mulia Nabi besar Muhammad SAW merawat umat Islam di Madinah sebelum menyebarkan agama. Apa yang beliau buat? Selepas umat Islam 1.500 orang kurang lebih di Madinah ketika Nabi hijrah, pertama kali yang beliau buat masjid, umat diprogram dari masjid, para hadirin. Ini di negeri kita ini tempatnya umat Islam. Maka perawatan imannya umat Islam, amalnya umat Islam, perjuangannya umat Islam dimulai Nabi dari 1.500-an orang dari Masjid Nabawi. Suruh jamaah, suruh program di masjid, program 4 amal di masjid. Dari masjid dikirim rombongan-rombongan perjuangan. Akhirnya dalam masa yang begitu singkat tadi, para hadirin, kampung Madinah yang begitu kecil memakan kampung-kampung sekelilingnya, bahkan negara-negara besar. Maka para ulama mengatakan Madinah itu apa toh? Qaryatun ta'kulul qura. Kampung kecil melahap kampung-kampung banyak. Dilahap dengan kebaikan, disebarkan kebaikan dari sana. Ini teman-teman dakwah kita di Indonesia sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu, para hadirin. Dulu orang Madinah hanya 1.500 saja. Tapi semuanya orang-orang aktif, orang-orang yang imannya tinggi, yakinnya pada agama tinggi, cukup untuk mengislamkan seluruh dunia, para hadirin. Maka kalau kita ini dakwah dengan sesuai arahan, dengan keyakinan yang benar, dengan husnudzon, memang sudah janji Nabi zaman akhir akan ada banjir hidayah lagi. Sekarang di mana-mana orang ingin Islam, ingin agama, ingin dibimbing. Yang kurang sekarang dai-nya, para hadirin. Tiap hari musyawarah markas berapa ratus tempat minta dikirim jamaah, kita nggak bisa ngirim. Jadi sebetulnya yang salah bukan umat, dai-nya itu loh yang kurang, para hadirin. SMA, SMK, macam-macam ingin diprogram, kita belum bisa ngirim takaza ke sana. Sekarang kita nggak punya alasan, umat katanya nggak haus agama, kehausan, tapi yang nyuplai air kurang, para hadirin. Mana-mana polisi-polisi kemarin mau keluar sekian ribu, kita nggak bisa ngirim untuk bimbingnya, hanya beberapa orang yang bisa kita kirim. Maka apa yang dijanjikan Nabi menjadi nyata, bahwa umatku ini akan menjadi 2/3 penduduk surga. Itu diantara maknanya, kata para ulama, akan banjir hidayah di umat ini, Pak. Kita dakwah dengan husnudzon, dengan optimis. Umat ini mudah untuk digarap. Ini sudah janji Nabi dan ternyata sudah benar, nyata di depan kita. Takaza begitu banyak, kita belum bisa menunaikan.
yang kurang dai-nya, bukan yang kurang yang didakwai. Yang dakwai banyak dan siap semua para hadirin. Insyaallah. Nah, sekarang sisa masa, sisa waktu, siapa yang 4 bulan 40 hari, 1 tahun, sisa masa, monggo dengan Pak Abdul Qadir insyaallah.